Saya percaya saya ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Tolong jaga kesehatan dan makan yang bergizi, dan kalau bisa jemuran ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang indah. Berkatilah Tuhan kami yang menyampaikan dan juga mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada tiga orang ya, yang mereka yang tidak ada kerjaan, mereka berkumpul. Tiga orang ini ya orang yang malas lah. Dan ada satu orang mengatakan, sebenarnya gue pintar, dia bilang. Gue bisa berdiri seperti ayam ya, setengah jam, dia bilang. Dan kayaknya susah orang yang bisa seperti saya. Dengan satu kaki dia berdiri. Dan temannya itu juga ya gengnya lah ya. Dia bilang, you bisa berdiri, belajar berdiri setengah jam seperti ayam. Nggak ada orang bisa seperti kamu. Luar biasa. Tetapi ayam bisa. Nah, sering sekali kita jadi orang Kristen, kita tidak pernah berpikir apa yang kita lakukan. Kita punya sifat, ya, kita punya proses pelajaran dan belajar sesuatu itu. Apakah itu benar dan manfaat? Nah, inilah yang sering sekali orang Kristen lupa. Kita ambil keputusan itu dari mana? Buat apa kita belajar seperti ini? Keuntungannya apa? Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, sekarang kita jadi orang Kristen, dia belajar berdiri seperti ayam. Enggak. Sebenarnya berguna gak sih? Tidak ada. Makanya itu, saudara sekalian, marilah kita jadi anak Tuhan. Kita mau mikir di dalam kehidupan kita, apa yang kita cari, apa yang kita kerja, apa yang kita berpikir, apakah ada sesuatu ya yang membangun kita, apakah ada membangun saudara seiman kita, apakah berguna gitu loh. Kita cari uang banyak, kita dapat S1, S2, saya sering bercanda STRL. Apakah itu berguna buat saya? Dan apakah itu ada sesuatu di belakang saya melakukan itu untuk mau show off, untuk mau menunjukkan ke orang lain bahwa saya ini pintar, saya ini lihai, memang gak ada apa-apanya. Nah, hari ini sering sekali kita jadi orang Kristen, kita lupa segala sesuatu yang kita lakukan. Kita lupa. Alkitab mengatakan, lakukanlah semuanya hal yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu seperti kamu lakukan kepada Kristus Yesus. Wow. Saya mau kasih satu sedikit kesaksian. Waktu saya kuliah kelas 2, di sanalah saya bertobat dan saya kenal Tuhan Yesus. Dan teman-teman bilang, gue gak mau lah sekolah duniawi lah. Gue mau jadi pendeta aja. Dan saya juga digoda. Udah gak mau sekolah. Mau quit saya punya kuliah. Tetapi ada suatu hari, ada satu orang ceritain gitu loh. Ya, kita jadi anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ingat, kita lakukan itu buat Tuhan. Istilahnya, itu mengklik saya punya kesadaran. Karena manusia itu sering sekali kita tidak ngerti. Udah bertobat di penuh kudus, berapi-api, mau tinggalkan semuanya, mau jadi hamba Tuhan. Dan ingat, apa yang kita dapat di kita, apa yang kita lakukan dalam bisnis kesuksesan kita, kalau kita mempunyai kelinduan ya untuk mau memuliakan nama Tuhan Yesus, itulah yang beda. Jadi akhirnya saya ambil keputusan, susah payah pun saya mau belajar supaya saya dapat S1 ini, bachelor degree, adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada kakak rohani itu juga mengatakan, bayangkan kalau kamu tidak selesai S1, jadi pendeta, jadi pelayan, orang akan ketawa. Ini pelarian. Coba kalau kamu punya S1,
kamu melayani. Orang bilang, oh dia sukses melayani Tuhan Yesus. Nah, disinilah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita. Kita harus sadar, ya, apapun yang kita lakukan, pertama kita mikir, apakah ini bisa mempengaruhi saya? Keputusan saya ini ada berguna nggak buat saya? Ya, untuk dalam kesehatan, dalam kehidupan, ya kan? Nah, contohnya orang merokok, minum. Saya rasa nggak usah, itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya untuk body kita. Saya ingat waktu saya jadi pendeta, ada anak muda bilang, kok coba tunjukin di Alkitab, ada nggak rokok? Kalau nggak boleh rokok, saya stop rokok. Saya bilang nggak ada, tapi Alkitab mengatakan, janganlah kamu rusak, hancurkan tubuh kamu, karena tubuh kamu adalah baik Allah. Sekarang COVID datang, orang yang banyak kena COVID adalah banyak orang yang rokok berat, paru-parunya nggak kuat. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu baik. Karena itu apa yang kita lakukan, ingat, koleksi diri sendiri, introspeksi. Apakah berguna buat saya? Kalau tidak, jangan kita lakukan. Yang kedua, saya ambil keputusan lakukan hal ini. Ada pengaruh orang lain nggak? Ya, ada membangun nggak saudara yang lain? Kalau tidak, jangan saya lakukan. Bisa nggak saya jadi batu sandungan? Ya, buat teman saya. Contohnya, kalau saya dengan teman-teman yang non-Kristen ke nightclub, karaoke, itu tidak membangun. Karena kalau ada saudara seiman gereja lihat, mereka akan jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus mau hati-hati. Kita punya tingkah laku, kita punya kehidupan, kita punya kebiasaan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kasih Tuhan atas firman Engkau, di mana Engkau ingatkan kami, Tuhan, janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak berguna buat kami dan juga tidak membangun saudara-saudara seiman ataupun orang di sekeliling kami. Terima kasih atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas firman Engkau. Berikanlah kami kekuatan supaya apapun yang kami lakukan menyenangkan Engkau, Tuhan Yesus, dan berguna buat kami. Dan juga Tuhan, berguna untuk memuliakan nama Engkau, ya Bapa. Maafkan kami kadang-kadang kami hidup dalam kedagingan, sombong. Ya Tuhan, bentuklah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin Tuhan.